Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya tentang kasus ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Kasus ketahanan nasional merujuk pada berbagai isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional, mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Berikut ada beberapa contoh kasus ketahanan nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada separatisme di Papua. Salah satu masalah ketahanan nasional yang kompleks di Indonesia, memiliki kelompok separatis di Papua berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia yang menyebabkan ketegangan dan kekerasan di wilayah tersebut. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini mencakup pendekatan militer dan diplomasi, serta program pembangunan ekonomi dan sosial di Papua. Kedua, ada terorisme, seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, dan merupakan tantangan signifikan bagi ketahanan nasional di Indonesia. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menangani terorisme, termasuk penegakan hukum dan kerjasama internasional dalam keamanan. Yang ketiga ada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 sangat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru dan memicu reformasi politik yang signifikan. Salah satu pilar penting dari ketahanan nasional ini sehingga pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam kasus-kasus ini memiliki hubungan satu sama lain dan seringkali saling mempengaruhi. Upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional biasanya melibatkan kebijakan dan strategi yang komprehensif serta kerjasama antar berbagai sektor dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yesenia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional. Apa aja sih yang ada pada ketahanan nasional? Nah, ada isu-isu sosial budaya. Isu-isu seperti konflik antar kelompok, etnis dan agama, intoleransi, serta permasalahan HAM juga mempengaruhi ketahanan nasional. Pemerintahan dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mempromosikan toleransi, kerukunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, yang kedua ada ketahanan pangan dan energi. Ketahanan pangan dan energi juga merupakan bagian dari ketahanan nasional. Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pasokan pangan dan energi yang cukup untuk penduduknya. Kebijakan pertanian, pengolahan sumber daya alam, dan diversifikasi energi adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan di sektor ini. Nah, contohnya pada COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah contoh terbaru yang menunjukkan bagaimana krisis kesehatan dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kehidupan sosial merupakan respon yang cepat dan efektif dan dari pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan stabilitas nasional. Ketahanan nasional adalah konsep yang luas, dinamis, yang berkelanjutan dari semua komponen negara untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bangsa.